Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazima Biananisun, NPM 1921020400, semester 4, Hukum Tata Negara, UIN Raden Intan Bandar Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang instrumen dalam filsafat hukum Islam, hukum tata negara yang diberikan oleh Bapak Hervin Yogi Pradikta MHI. Materi pertama ialah pengertian filsafat hukum Islam. Filsafat dalam Dictionary of Philosophy berasal dari dua kata, yakni philos dan sophia. Philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan. Philosophy as love of wisdom. Filsafat sebagai pemikiran mendalam melalui dan kebijaksanaan. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, dalam radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Filsafat hukum Islam adalah pengetahuan tentang hakikat, rahasia, dan tujuan hukum Islam yang baik, yang menyangkut materinya maupun proses penetapannya, atau filsafat yang digunakan untuk memancarkan, menguatkan, dan memelihara hukum Islam, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkan di muka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa. Pengertian syariah dan fikih serta ciri-cirinya. Makna harfiah syariah adalah jalan menuju sumber kehidupan. Syariat adalah rujukan tindakan umat Islam dalam beragama yang erat hubungannya dengan masalah akidah, ibadah, dan muamalah. Secara etimologi, syariah berasal dari bahasa Arab, yaitu syara, yasira, syaran, wa syariatan, yang berarti jalan ke tempat air. Kata ini kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab dengan jalan yang lurus yang harus dituntut. Sedangkan menurut terminologi syariat berarti jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat manusia harus mengarahkan hidupnya untuk mewujudkan kehendak Tuhan, agar kehidupannya bahagia di dunia dan di akhirat. Makna ini meliputi seluruh panduan Allah kepada hambanya. Para Rasul menyampaikan kepada umatnya agar diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk akidah, akhlak, muamalat, dan sebagainya. Ringkasan syariat Islam merupakan keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri syariat berpusat pada asas-asas berikut. 1. Ketuhanan atau Rabbaniyah. Kedua, universal atau alamiah. Yang ketiga, menyeluruh atau syumul. Yang keempat, asli dan abadi. Yang kelima, mudah serta menghilangkan kesusahan. Yang keenam, memelihara maslahat manusia. Yang ketujuh, keseimbangan atau tawazun. Yang kedelapan, hubungan atau talazum antara akidah dan kehidupan. Pengertian fikih. Fikih artinya faham, sedangkan secara istilah fikih adalah pemahaman mendalam para ulama tentang hukum syara yang bersifat amaliyah atau praktik yang digali dari dalil-dalil terperinci. Fikih diartikan sebagai ilmu yang pengkaji syariat. Secara sistematis, kata fikih bermakna faham al-asisya al-dakikah atau faham yang mendalam, mengetahui faham terhadap pembicaraan orang lain, atau mengetahui sesuatu dan memahami dengan baik. Sedangkan menurut istilah adalah hasil penjabaran praktis hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf yang diambil dari dalil-dalil terperinci. Fikih sering disebut juga dengan jurisprudensi. Pengertian tasri. Tasri adalah kata yang diambil dari lafaz syariah yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, tasri oleh para fuqaha diartikan sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya, yang diungkapkan melalui perantaran Rasulullah SAW, agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berupa urutan dengan perbuatan badaniyah maupun yang berkaitan dengan masalah akidah, akhlak, dan budi pekerti. Syariah dalam pengertian itu dipetik
dipetik kata tasri yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. Tasri dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut tasri samawi maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan tasri wadi. Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa tasri merupakan proses pembuatan undang-undang yang diambil dari syariat. Oleh karena itu, syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang datang dari Nabi Muhammad SAW belum berarti telah menjadi tasri. Sebaliknya, tasri di dalamnya adalah substansi dari syariat Islam. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.